Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Deadara dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi ingatan, guna menyelesaikan tugas psikologi umum 1. Kita mulai dari pengertian ingatan. Dalam proses belajar, tentu fungsi ingatan ini sangat penting. Para psikologi mendefinisikan ingatan sebagai penyimpan informasi atau pengalaman seiring dengan berjalannya waktu. Mengingat juga bisa didefinisikan sebagai perbuatan menyimpan hal-hal yang sudah pernah diketahui untuk dikeluarkan dan pada saat lain digunakan kembali. Proses penyimpanan yang dilakukan adalah upaya kita mengodekan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi. Tentu tanpa ingatan ini, maka hampir tidak mungkin seseorang untuk mempelajari sesuatu. Sistem yang dibangun untuk ingatan agar sebuah informasi dapat diingat adalah melalui ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Jadi, ibarat tempat penampungan, sebelum mencapai wadah terbesar akan diletakkan dulu pada wadah-wadah yang lebih kecil. Yang pertama ada ingatan sensori. Ingatan sensori ini adalah tempat sementara penyimpanan informasi yang dibawa oleh panca indera. Ia bersifat sangat sebentar dan cepat. Daya simpannya hanya sekitar 1 detik. Wah, cepat sekali ya teman-teman. Dan juga, informasi yang disimpan oleh individu adalah sama persis dengan apa yang diterima. Bahkan akurasinya ini sangat tinggi. Yang kedua adalah ingatan jangka pendek. Di bagian ini, ingatan dapat bertahan selama 15-25 detik. Kapasitasnya terbatas sekitar 5 sampai dengan 9 unit informasi. Sering juga disebut dengan 7 plus or minus 2. Pada bagian otak jangka pendek ini, yang bekerja adalah korteks frontal. Lanjut, sistem yang terakhir adalah ingatan jangka panjang. Pada sistem ini, penyimpanan informasi relatif permanen, walaupun terkadang sulit untuk dikeluarkan kembali. Kapasitasnya sendiri nyaris tak terbatas. Kapasitasnya yang luar biasa inilah yang kemudian menyimpan banyak hal yang umumnya berupa fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa, kebiasaan, ingatan, dan juga emosi. Misalnya, bagi individu yang bercerai, ingatan itu amat membekas dan akan terus diingat karena ada keterkaitan emosi yang mendalam. Bagian otak yang bekerja pada sistem ini adalah lobus temporal. Pada sistem ingatan jangka panjang, biasa terjadi lupa. Pada beberapa kasus tentang lupa, ditemukan kerusakan pada otak yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gimana ya cara mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya? Tenang, di sini ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengingat kembali. Yang pertama, dengan cara rekoleksi. Rekoleksi adalah menimbulkan kembali dalam ingatan suatu peristiwa lengkap dengan segala detail hal-hal yang telah terjadi di sekitar tempat peristiwa itu. Contohnya, seorang pria baru putus dari pacarnya. Ketika dia melamun, dia teringat peristiwa di mana pertama kali ia bertemu dengan gadis itu. Ia ingat ke mall mana mereka pergi, gadis itu memakai baju apa, dan sebagainya. Yang kedua, dengan pembaruan ingatan. Hampir sama dengan rekoleksi, tetapi ingatan hanya timbul ketika ada yang merangsang ingatan itu. Misalnya, seperti contoh yang tadi, ingatan pria tersebut muncul secara kebetulan ketika dia berjumpa kembali dengan gadis itu, atau kebetulan lewat di depan mall tempat pertama kali mereka bertemu. Yang ketiga, dengan memanggil kembali ingatan. Mengingat kembali suatu hal sama sekali terlepas dari hal-hal lain di masa lalu. Misalnya, teman-teman menghafal saja. Yang hanya diingat di sini hanya sajanya saja, tetapi pada saat apa, di mana, atau dengan siapanya tidak diingat lagi. Ini umumnya terjadi pada saat kita ulangan di sekolah. Kita membaca kembali dan menghafal isi pelajaran tersebut, kemudian pada saat ulangan, materi yang sudah kita simpan kita panggil kembali untuk menjawab.
Yang keempat ada dengan cara rekognisi, yaitu mengingat kembali sesuatu hal setelah menjumpai sebagian hal tersebut. Misalnya, kita ingat lagu setelah mendengarkan sebagian nada-nada lagu tersebut. Atau dalam ujian atau ulangan dengan sistem ganda, siswa seringkali tertolong dan cenderung lebih mudah mengingat jawaban dengan membaca pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Karena mereka bisa mengingat kembali jawaban benar yang semulanya mereka lupa. Dan yang terakhir, mempelajari kembali. Ini terjadi ketika kita mempelajari sesuatu yang dulu pernah kita pelajari. Maka untuk mempelajari kedua kalinya, banyak hal yang bisa kita ingat kembali sehingga tempo belajar dapat jauh lebih singkat. Tapi tentu manusia tidaklah sempurna. Banyak hal yang pernah diketahui tidak dapat diingat kembali atau dilupakan. Adapun lupa bisa terjadi karena kondisi otak, khususnya penyakit karena virus. Ada 4 cara untuk menerangkan proses lupa secara psikologis, dan 1 cara menerangkannya secara fisiologis. Cara-cara itu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah kita gunakan, maka karena proses metabolisme otak, lambat laun jejak materi itu akan terhapus dari otak dan kita tidak dapat mengingatnya sama sekali. Jadi, karena tidak digunakan, materi lenyap dengan sendirinya. Yang kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis, mengikuti prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Yang terbagi menjadi 3, yaitu penghalusan, penegasan, dan asimilasi. Penghalusan yaitu materi berubah bentuknya ke arah bentuk yang lebih simetris, lebih halus, dan kurang tajam, sehingga bentuknya yang asli tidak diingat lagi. Dan yang kedua, penegasan. Bagian yang paling mencolok dari suatu hal adalah hal yang paling mengesankan, sehingga dalam ingatan, bagian-bagian ini dipertegas dan yang ingin diingat hanyalah bagian yang mencolok ini, sedangkan keseluruhannya tidak begitu diingat. Yang ketiga itu ada asimilasi. Bentuk yang mirip botol misalnya akan kita ingat sebagai botol, sekalipun bentuk itu bukan botol sama sekali, sehingga kita tidak ingat lagi bentuk aslinya. Perubahan ini disebabkan karena cenderung mencari bentuk yang lebih ideal atau lebih sempurna. Yang ketiga, kalau kita mempelajari hal baru, mungkin hal-hal yang sudah pernah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Yang keempat, dalam psikoanalisis ada yang dinamakan represi, yaitu melupakan peristiwa-peristiwa mengerikan, menakutkan, penuh dosa, dan sebagainya. Proses ini dilakukan tanpa kita sadari karena dilakukan oleh bagian unconsciousness dari sistem kejiwaan kita sesuai teori Freud. Yang kelima, jenis lupa yang lain adalah terkait proses fisiologi pada otak, termasuk di sana adalah proses penuaan. Yang dapat disimpulkan dari materi ini ialah pada memori atau ingatan terdapat 3 sistem yang dibangun agar sebuah informasi tetap dapat diingat, yaitu melalui ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Juga terdapat beberapa cara untuk mengingat kembali hal-hal yang sudah terjadi, yaitu contohnya dengan rekoleksi, pembaruan ingatan, memanggil kembali ingatan, rekognisi, dan dengan mempelajarinya kembali. Dan terakhir yaitu cara menerangkan proses lupa baik secara psikologis ataupun fisiologis. Baik, semoga penjelasan dari materi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak sekali terdapat kesalahan dalam penyampaian video. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.